Nah, yang kedua, yang kedua, wa'iyadahul marid, dan menengok orang yang sakit. Menengok orang sakit ini adalah hak seorang muslim. Maka kalau kita punya atau mengenal saudara kita, tetangga kita, atau siapa saja yang kita kenal kok sakit, maka dia berhak untuk ditengok. Ya, meskipun ini bukan fardu kifayah, ini bukan fardu ain ya, fardunya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang nengok sih sudah. Tetapi bahwa menengok orang yang sedang sakit, saudara kita yang sedang sakit, itu adalah pahala yang luar biasa. Ya, bahkan salah satu yang disunnahkan atau di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, menengok orang sakit ini adalah memiliki keutamaan yang luar biasa dan memiliki dampak yang luar biasa bagi yang ditengok. Ya. Tiga, wattiba'ul janaizi, ya, wattiba'ul janaiz, mengikuti atau mengantarkan jenazah. Maksudnya mengantarkan jenazah ini ke kuburan, mensegerakan mengubur jenazah, ya. Jadi mengantarkan jenazah ini haknya jenazah. Ya, kalau ada orang meninggal dunia, kita tahu dia itu seorang muslim, maka hak orang muslim yang meninggal itu harus segera dimakamkan. Bayangkan kalau ada orang meninggal dunia kemudian nggak dimakamkan, wah ada urusan gitu kan. Kalau dia kemudian jenazah itu membusuk, ya menjadi penyakit. Nah, ini luar biasa ya. Hikmah dari Rasulullah SAW menyampaikan syariat ini luar biasa. Jadi jenazah itu kalau ada tetangga kita meninggal, segera kita urus. Nah, ya, tapi ini juga kifayah. Jadi kalau sudah dia mengurus, nggak usah, nggak semuanya tidak harus urus. Karena mengurus jenazah ini hanya bisa dilakukan hanya beberapa orang saja, cukup. Jadi merawat, mengantarkan jenazah ini haknya jenazah. Jadi kalau ada orang meninggal, kita tahu dia muslim, ya sebaiknya segera kita nanti tentang jenazah ini dibahas banyak. Dan bukan hanya mengantarkan saja, karena orang jenazah itu sudah meninggal dunia, kalau kita tahu dia muslim, maka kita doakan. Jadi jenazah itu ketika sudah meninggal dunia, dia tidak bisa melakukan amal, dan amal yang pahala yang bisa sampai dia adalah doa dari orang-orang muslim yang lain. Maka kalau kita di setiap pada sholat gitu ya, Rasulullah itu mengajarkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi mendoakan saudara muslim yang sudah meninggal boleh. Jadi didoakan Rasulullah dalam khutbah Jumat beliau. Ya, salah satunya mendoakan saudara muslim yang sudah meninggal, dan itu maksudnya adalah doa itu dibaca secara umum. Nah, ini boleh. Jadi kita mendoakan orang yang meninggal dunia boleh. Boleh. Ini ya penting. Jadi dalam hal ini ya, tapi kalau ini segera menguburkan jenazah, mengantarkan jenazah. Jadi kalau orang meninggal segera diurus, jangan sampai tertunda-tunda. Kemudian berikutnya adalah wa ijabatut da'wah. Kemudian memenuhi undangan. Nah, ini memenuhi undangan. Maksudnya apalah undangan itu apa? Nah, kalau yang dimaksud ini undangan itu bisa undangan walimah nikah, undangan walimah khitan, atau undangan pengajian ya. Maka memenuhi undangan ini adalah hak. Jadi kalau ada saudara kita muslim kok mengundang, aku meh mantu ya, nyebar undangan, ya datang, berusaha datang. Bayangkan kalau sudah kita ngundang banyak, sudah disiapkan makanan banyak gitu kan, kemudian nggak ada yang datang, wah kan kasihan gitu. Nah, ini salah satu hikmahnya. Jadi kalau ada orang mengundang, kita berusaha datang, meskipun ya memang kembali itu tidak semua. Kalau kita memang tidak pada kesempatan
waktu yang diundang itu kita dalam keadaan yang lain, setidaknya kita memberi informasi, wah mohon maaf saya tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Nah ini disampaikan. Tetapi bahwa memenuhi undangan itu kalau kita tidak ada kesibukan lain, ya kita bisa mungkin menghadiri undangan itu. Karena ada misalnya contoh undangan rapat, misalnya kita di organisasi atau di lingkungan kita, tetangga rapat, yang diundang mungkin terbatas. Nah, begitu yang diundang terbatas, nggak ada yang datang, nah kan kasihan yang undang. Apalagi undangan nikah, ini resepsi pernikahan nggak ada yang datang, kan kasihan, gitu kan? Nah ini hikmah. Maka memenuhi undangan ini adalah sunnah dan itu kewajiban bagi orang yang diundang. Ya, meskipun nanti dalam ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa undangan itu boleh tidak dihadiri kalau dalam keadaan tertentu, misalnya di situ mengundang kesyirikan. Ya, jadi undangan pernikahan tapi yang ditanggap misalnya sihir, misalnya ya, reok dan yang mengandung sihir-sihir kayak gitu ya. Ledek kalau orang Jawa itu di daerah ya daerah tertentu lah ya, kalau menyebut daerah nanti jadi masalah. Itu ada undangan-undangan yang nanggapnya itu nanggap sesuatu yang syirik, nanggapi jaran neblek, mangan beling dan sebagainya. Itu acara seperti itu kalau kita diundang boleh kita tidak datang, artinya di situ yang dilakukan adalah kemaksiatan. Nah ini masalah undangan, sehingga tapi kalau kita tahu yang diundang, yang mengundang itu adalah seorang muslim, apalagi diundang pengajian, gitu kan, di situ ada pengajian, sebisa mungkin kita penuhi undangan itu. Ya, kecuali memang kita waktunya tidak sama sekali tidak bisa kita ngabari. Nah ini undangan, memenuhi undangan atau menghadiri undangan yang sah. Kemudian yang terakhir, watasmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin, ya. Mendoakan orang yang bersin, ya. Orang bersin, maka di dalam hadis ya Rasulullah itu mengajarkan kalau ada di antara kalian itu yang bersin itu wahing gitu ya. Nah itu maka ucapkanlah alhamdulillah. Jadi orang yang bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengar ketika ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka dia memiliki kewajiban untuk mendoakan orang yang bersih. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu, ya. Kemudian tadi orang yang bersin tadi mendoakan balik, ya. Jadi ini saling mendoakan. Yahdikumullah, ya. Jadi bersin alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Jadi kalau ada orang bersin, Bapak, ya, orang bersin ya jangan disalah-salahkan. Wih, bersin. Nah, dulu kita zamannya corona dulu, wah, ada orang bersin langsung bubar. Ya, begitu bersin bubar semua. Ya. Padahal bersin itu nikmat Allah. Jadi bisa bersin itu adalah nikmat dari Allah. Maka orang yang bersin, ya, sunnahnya mengucapkan alhamdulillah karena itu nikmat. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah.